Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwan dan akhwat, jamaah kajian rutin Masjid atau Musalla Al-Ghaffar, Jalan Raya apa nih? Jalan Raya Singosari, Losari, kecamatannya. Terjadi perbedaan pendapat. Coba salah satu. Ini jalan nggak terbaca, saya nggak terbaca. Jalan Raya Losari, Desa Singosari, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah. Pon, tidak terjadi perbedaan pendapat lagi. Nomor 86 ini ya. Ya, alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap Ahad keempat setelah kita libur lama sekali, hampir 1 tahunan, kita melanjutkan kajian kitab, dan kebiasaan yang baik adalah menyelesaikan kitab. Alhamdulillah tinggal sedikit. Nanti untuk ke depan saya inginnya kitab yang tipis-tipis supaya bisa segera khatam. Dan nanti mohon bapak-bapak memberikan usulan kepada takmir masjid atau Musalla Al-Ghaffar ini, kira-kira materinya apa. Jadi yang diusulkan itu materinya, nanti Ustadz yang memilihkan kitabnya. Jadi materinya misalnya akidah Ustadz, nanti kitabnya dipilihkan oleh Ustadz. Materinya Ustadz tentang akhlak, nanti Ustadznya memilihkan tentang kitabnya. Jadi materinya saja, ya, nanti agar tidak ya berbenturan dengan kajian yang lain. Jangan sampai ada 2 materi akidah, fikih belum ada 2 materi fikih, akhlak belum ada, ya, seperti itu. Sehingga nanti kajiannya betul-betul sangat bermanfaat. Semua kajian itu bermanfaat, tapi bisa lebih bermanfaat karena materinya berbeda dari pemateri yang lainnya. Kitab yang kita kaji adalah Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim, peringatan yang disampaikan oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah, yang mana nama lengkap beliau adalah Al-Qadhi Badruddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Ibrahim ibni Sa'adillah ibni Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Beliau adalah pembesar madhab Syafi'i. Terkenal beliau ini dalam ilmu At-Tarbiyah Al-Islamiyah. Khususnya beliau menguasai tentang bagaimana metode belajar sebagaimana yang diwariskan oleh as-salafus saleh.
Al-Mutawaffa, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sanata 33 wa 700 Hijriah, tahun 733 Hijriah atau di awal abad ke-8 Hijriah. Di kitab beliau Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim, peringatan kepada seorang yang mendengar ilmu dan yang berbicara menyampaikan ilmu. Berarti peringatan untuk murid dan guru. Fi adabil alimi wal muta'allim, yang mana kitab ini menjelaskan tentang adab. Adab itu kesopanan, etika. Al-alim yang harus dimiliki atau dipunyai oleh seorang yang berilmu, wal muta'allim dan orang yang belajar ilmu. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum, tentu orang yang belajar ilmu itu ingin atau berharap ilmunya bermanfaat. Tidak mungkin orang belajar ilmu inginnya sia-sia ilmunya. Ilmu yang bermanfaat itu yang pertama ditandai dengan dia mengingat ilmu itu, lalu dia berupaya untuk mengamalkannya. Sebab ilmu itu kalau sudah tidak diingat oleh seseorang, maka dia tidak akan mengamalkannya, karena dia tidak ingat ilmu yang telah dipelajarinya. Maka di fasal yang ketiga, karena kita masih di fasal yang ketiga ya Bapak Ibu, Al-Faslu Tsalitsu, fasal yang ketiga, fi adabihi fi durusihi, tentang adab-adab, etika-etika, kesopanan-kesopanan yang seharusnya dimiliki oleh penuntut ilmu, pelajar atau orang yang belajar ilmu. Fi durusihi, ketika dia mempelajari pelajaran-pelajarannya. Wa qiraatihi, dan ketika dia membaca kitabnya. Fil halqati, di dalam halaqah ilmu bersama syekhnya, bersama gurunya. Wa ma ya'tamiduhu fiha ma'asyaihi, dan apa yang dia jadikan sandaran ketika dia belajar ilmu dan membaca ilmu bersama guru, wa rufqati, dan bersama teman-teman belajarnya, kawan-kawan sesama belajar. Dan para bapak dan ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan bab yang akan kita bahas bersama, kita masuk bab yang ke-8 dari fasal yang ketiga, babnya yang ke-8. Saya akan bacakan sedikit tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hal ini memberi motivasi kepada kita, dorongan kepada kita untuk kita lebih giat membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, dan mendatangi kajian-kajian tafsir Al-Quran, di mana Nabi SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, siapa saja yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jadi orang yang terbaik di antara umatnya Nabi Muhammad bukan yang paling kaya, bukan yang paling tampan, bukan yang paling tinggi gelarnya, jenjang pendidikan akademiknya, bukan yang paling kesohor atau terkenal, bukan yang paling tinggi jabatannya atau pangkatnya, tetapi sebaik-baik umatnya Nabi Muhammad adalah siapa yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Dan sekarang ini ya, kalau ingin belajar online yang gratis, Bapak Ibu, sekarang kan medsos kan banyak ya, media sosial itu banyak. Bisa Bapak Ibu buka atau minta dibuatkan TikTok. Alhamdulillah sekarang TikTok diisi oleh kegiatan keagamaan. Kalau dulu mohon maaf ya, kadang-kadang diisi hal-hal yang kurang bagus. Sekarang bagus. Jadi di situ ada guru-guru Al-Quran, langsung nanti di situ ada mushafnya yang ditunjukkan, bahkan mushaf apa? Tajwid namanya. Nanti Bapak Ibu diperlihatkan tulisannya, nanti bisa mengikuti di situ. Jadi bahkan ada pelajaran-pelajaran bahasa Arab, dan itu gratis, tidak dipungut biaya. Hanya kita butuh apa? Memiliki paket data atau wifi di rumah. Jadi sekarang media untuk belajar, sarana untuk belajar banyak ya. Tinggal kita mau atau tidak belajar agama. Kalau kita mau, banyak jalan ya untuk kita bisa mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran.
Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis nomor 2907, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Ada sebagian orang, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu setiap harinya berupaya untuk mengkhatamkan 1 juz, bahkan itu sudah sepuh. Ada ibu-ibu sudah sepuh, beliau ibu nyai, Bapak Kiai sudah wafat, alhamdulillah termasuk Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Putranya sekarang meneruskan jejaknya menjadi seorang guru agama atau dai. Ibu nyai itu usianya sekarang sudah 80 tahun. Beliau menceritakan bahwa setiap hari alhamdulillah sesudah sholat isya nanti sampai menjelang tidur itu beliau usahakan membaca Al-Quran 1 juz setiap harinya. Maka mari jangan sampai kita kalah ya, berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau di Saudi Arabia atau di Timur Tengah ya, di sana itu di masjid itu mesti ada di depan ya, di depannya shaf pertama itu mesti ada apa? Rak masohif, rak yang berisi mushaf Al-Quran, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang. Sehingga di sini alhamdulillah ada rak itu di atas kita itu ya, ada mushaf Al-Quran di situ. Bapak Ibu begini, kalau bisa berangkat sebelum adzan atau adzan sudah di masjid, nanti bisa sholat qobliyah lebih dahulu, bisa berdoa. Setelah berdoa masih lama menunggu iqamah, supaya kita tidak mengantuk dan jenuh menunggu, maka ambil mushaf, baca. Kalau kita membaca misalkan sebelum adzan atau sebelum sholat 5 waktu 1 halaman, setelah sholat berapa? 1 halaman, berarti kita 1 kali sholat sudah 2 halaman. 1 hari 1 malam 10 halaman, setengah juz. Besok ditingkatkan kalau sudah rutin, sebelum sholat 2, setelah sholat 2. Nanti 1 hari 1 malam sudah 20 halaman, 1 juz. Nah, itu kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di zaman ini, di zaman kita. Maka hendaknya seorang muslim berupaya untuk belajar membaca Al-Qur'an. Dan disebutkan juga dalam hadis yang lainnya, hadis diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala, hadis nomor 804. Ini belum masuk bab ya, kita masih motivasi biar nanti kita rajin baca Al-Quran. Dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sungguhnya Al-Quran akan datang kelak pada hari kiamat ya. Syafi'an, memberi syafaat li ashabihi, kepada sahabat-sahabatnya Al-Quran, orang-orang yang mau bersanding dengan Al-Quran. Dia mau mempelajari Al-Quran, mau membacanya, bahkan kalau dia sudah mampu dia ingin mengajarkannya. Jadi iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu, karena sungguhnya Al-Quran itu ya'ti, akan datang kelak yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an, memberikan syafaat li ashabihi, kepada orang-orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran, yang selalu bersanding dengan Al-Quran. Jelas ini Bapak dan Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berlomba-lomba. Disebutkan dalam hadis yang lainnya, juga diriwayatkan Imam Muslim, hadis nomor 817, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman." Sesungguhnya Allah yarfa'u, akan mengangkat, bihadzal kitabi, disebabkan kitab Al-Quran ini, aqwaman, derajatnya kaum-kaum akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah akan letakkan dan rendahkan disebabkan Al-Quran akharin, kaum-kaum yang lain, disebabkan mereka meninggalkan dan melalaikan Al-Quran. Maka hendaknya ya, dan saya berharap bapak-bapak yang punya mobil itu ya sesekali lah
Tidak harus setiap kali, kalau bisa setiap kali bagus. Sesekali di kendaraan itu diperdengarkan apa? Al-Quran. Saya yakin mobil-mobil yang modern sekarang ini yang terbaru itu tape-nya itu bisa di Bluetooth ya, dari media nanti bisa diperdengarkan Al-Quran. Mungkin dari unduhan kita, mungkin dari media yang lainnya. Jadi hendaknya kita membaca Al-Quran agar kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan berikutnya sekarang, Ats-Tsaminu, bab yang ke-8, yaitu adab-adab yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu, yaitu an yata'addaba. Hendaknya penuntut ilmu itu memiliki adab atau etika ma'a hadiri majlis syekh, bersama orang-orang yang hadir di majelisnya syekh. Jadi harus memiliki adab. Insya Allah kita senang kalau kita belajar atau duduk di majelis ilmu, di samping kanan kiri kita, di depan dan belakang kita adalah orang-orang yang punya etika kesopanan atau adab. Fa innahu adabun, karena sungguhnya itu merupakan adab ma'ahu, bersama syekh. Jadi ketika panjenengan memuliakan murid yang lain, misalnya yang duduk di samping kanan, kiri, depan, belakang, itu sama dengan panjenengan bersikap sopan kepada guru. Jadi kadang-kadang guru itu para jamaah itu perasaannya tersinggung atau sakit, perasaannya sakit ketika seorang guru melihat muridnya menyakiti murid yang lain, tidak beradab dengan murid yang lainnya. Fa innahu adabun ma'ahu, sesungguhnya itu merupakan adab etika bersama guru, yaitu seorang pelajar dia beradab, beretika ketika bersama murid-murid yang lain. Wahtiramun, dan itu juga bentuk penghormatan li majlisihi, terhadap majelisnya seorang guru. Misalnya, mohon maaf, di kajian kita misalnya kanan berbicara, kiri berteriak-teriak, belakang memukul-mukul temannya di depan, itu mengganggu apa? Kajian, mengganggu taklim atau pengajian, dan itu bentuk tidak menghormati majelis ilmu. Wahum rufaqa'uhu, sesungguhnya mereka-mereka yang hadir di majelisnya seorang guru adalah rufaqa'uhu, teman-teman dekat bagi orang yang belajar, menjadi teman-teman yang menyertainya. Fayuwaqqiru ashabahu, maka hendaknya seorang yang datang di majelis ilmu memuliakan sahabat-sahabatnya. Belajar Pak, sekarang ini kita belajar memuliakan apa? Teman-teman kita yang sama ngaji. Walaupun yang hadir kadang-kadang lebih muda jauh, anak-anak atau apa, kita menghormati mereka. Karena tidak setiap, mohon maaf ya, tidak setiap anak atau pemuda atau remaja mau hadir di majelis ilmu. Kan duduk begini kadang-kadang bagi mereka membosankan Pak. Enak main HP atau enak duduk di warung atau enak duduk di kafe-kafe, ya kan, daripada duduk di majelis ilmu ya. Apalagi gurunya ketika mengajar pembawaannya serius, tidak ada gurauannya, tidak ada guyonnya, itu kan kadang-kadang menjemukan bagi sebagian anakmu muda ya. Wa yahtarimu, dan hendaknya seorang yang duduk di majelis ilmu itu, seorang pelajar atau penuntut ilmu, menghormati kubara'ahu, tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh yang ada di majelis ilmu. Kadang-kadang yang hadir di majelis ilmu itu kadang-kadang bisa jadi ya gubernur ikut ngaji, bupati ikut ngaji ya, wali kota hadir dan seterusnya. Ada Pak, di majelisnya para kiai dan para ustadz itu hadir tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemerintahan. Wa aqranahu, dan hendaknya dia memuliakan aqranahu, orang-orang yang menjadi teman sebayanya di dalam menuntut ilmu. Wala yajlisu, dan janganlah dia duduk wasatul halqati, di tengah-tengah halaqah. Wala quddama ahadin, dan jangan dia duduk di hadapan seseorang, illa lidharuratin, kecuali jika itu keadaannya darurat. Kama fi majalisit tahdits, sebagaimana
hal itu dilakukan di majelis-majelis periwayatan hadis. Jadi misalkan gini ya, kalau ini kan bebas ini, jadi duduknya sudah duduk milih tempat duduk. Ada beberapa majelis itu bentuknya halaqah, melingkar. Gurunya kadang-kadang itu, dan misalnya saya di sini, di kanan kiri saya membentuk lingkaran itu apa? Berjajar murid-murid. Maka jangan duduk di tengah kita sendiri, kecuali mendapatkan izin dari guru atau disuruh. Misalnya halaqahnya sudah penuh, yang sekitar tembok sudah penuh, baru kita duduk di situ, dan itu harus izin ya. Kemudian kalau sudah ada orang duduk, kalau masih ada tempat jangan duduk pas di depannya. Kalau masih ada tempat, misalnya Bapak sudah duduk begini ya, jadi baik yang tua maupun muda jangan langsung duduk di depannya pas. Karena apa? Akan menghalangi pandangan dia ke guru ya. Di samping kanannya bisa, samping kirinya bisa, belakangnya bisa. Kecuali kalau sudah penuh, yang ada hanya di depannya, maka dia minta izin, Pak, permisi saya mau duduk di sini. Oh silakan ya. Jadi harus punya adab para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di majelis ilmu pun harus punya adab. Sekarang misalnya saya sedang di pasar, Pak. Ngantri di pedagang sayur karena laris dan apa? Banyak pembelinya. Kalau tiba-tiba saya langsung maju ke depan, antriannya ada 10. Itu pasti akan dibicarakan ini. Bajunya jubahan, pakai kopiah, penampilannya islami, tapi kok tidak punya etika, kesopanan, tidak mau antri. Kemarin habis Jumatan, saya ingat di rumah tidak beli lauk, Pak. Ya Allah, antri, Pak. Cuman beli ayam lo antri, mungkin laris dan enak ya, antri. Jadi ayam goreng dicelup di bumbu gitu, antrinya ya Allah, sampai mengular. Terpaksa ya antri ya. Nah, ada ibu-ibu, dia tidak antri, tetap gak dilayani sama apa? Bagus itu penjualnya. Tidak dilayani, yang dilayani yang antri duluan. Dia langsung nyerondol. Padahal di belakang saya ada berapa orang, 5 atau 6, dia langsung di belakang saya pas. Jadi dia membalap apa namanya? Memotong antrian ada 5 atau 6 orang. Tidak dilayani oleh penjualnya, bagus penjualnya ngerti itu. Harus demikian, harus rela antri. Di majelis ilmu lebih-lebih lagi. Harus kita memuliakan orang-orang yang belajar. Walaupun yang sudah duduk duluan itu masih muda, kita tidak boleh tidak bersikap sopan atau memiliki etika. Kita di majelis ilmu harus lebih beretika. Wala yufarriqu bainar rafiqaini, dan dia tidak berupaya memisahkan antara dua orang teman yang sedang duduk. Jadi misalnya Bapak dengan Bapak kan dekat ini, tidak boleh dipisahkan di situ, harus jangan untuk pergi, Pak, jangan tidak boleh. Jadi duduk cari tempat yang kosong ya. Kecuali dibersihkan sini lemas tengah ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi tidak boleh memisahkan antara dua orang. Lebih-lebih hari Jumat itu ya, tidak boleh itu hari Jumat. Makanya bapak-bapak ya, yang hadir Jumatan, upayakan soft yang depan dulu yang dipenuhi. Jangan membentuk soft belakang jika depan masih kosong, supaya orang nanti tidak melangkai pundak kita dan tidak memisahkan dua orang sedang duduk. Wala baina mutasahibaini, dan tidak boleh memisahkan antara dua orang sahabat yang duduk. Mungkin tadi berangkat bersama-sama dari kampung halamannya, duduk berdua berdekatan, tidak boleh dipisahkan. Illa biiznihima, kecuali dengan izin keduanya, ma'an dua-duanya. Tidak boleh izin salah satunya. Harus, Pak, boleh saya duduk di sini, Bapak? Boleh? Bapak boleh? Silahkan, baru duduk. Tapi kalau tidak boleh kita. Jadi ini adab para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan adab seperti itu. Lebih baik ya kita duduk di tempat yang mungkin kita tidak inginkan daripada kita memisahkan dua orang yang sudah duduk lebih dahulu daripada kita. Wala fauqa man huwa aula minhu, dan jangan engkau duduk, jangan penuntut ilmu itu duduk di atas orang yang lebih mulia daripada dirinya. Jadi jangan seperti itu, kecuali sakit. Misalnya hadirin ini ada yang sakit, kakinya sakit, minta kepada Bapak ya, Abu Aska kursi ya. Duduk di atas. Nanti panjenengan bilang,
Ngapunten Pak, mohon maaf Pak, saya di atas ya. Gitu. Karena mungkin di bawah ada orang yang lebih mulia daripada kita. Ada Bapak Kepala Desa, mungkin ada Bapak Kiai yang di bawah, Bapak Ustadz, maka harus minta izin. Walaupun kita sedang sakit. Sebab kalau kita diam Pak, orang menyangka kita sombong kita. Tidak mau duduk di bawah gitu. Lah kalau panjenengan tanya, Gus kok tidak duduk di bawah? Nanti rekamannya bagaimana ini? Ya, karena rekamannya memang disorot, memang harus duduk di kursi. Ya. Tapi kalau saya disediakan misalnya di bawah ya tidak apa-apa. Cuma saya di bawah itu Pak tidak tahan 1 jam. Saya akan kesemutan. Jadi ngajinya nanti setengah jam saya kalau di bawah. Kalau saya senang segera pulang. Abu Aska yang jauh-jauh cuma ngaji setengah jam. Ya seperti itu. Jadi adab-adab seperti itu diperhatikan Bapak-bapak ya. Sama dengan begini, panjenengan tahu kalau orang-orang alim yang betul-betul tawadhu itu kadang-kadang dipersilahkan duduk di depan kursi yang empuk. Kalau pengajian itu tidak mau, memilih di belakang kadang-kadang. Ya. Tapi kadang-kadang ada yang mau. Yang penting jangan kita tidak dipersilahkan tiba-tiba kita menempati tempat duduk yang istimewa. Itu untuk tokoh-tokoh pemerintahan dan tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Biasanya kan begitu pengajian. Depan itu mesti kursi sofa Pak ya. Yang lainnya kursi biasa yang kursi lipat itu ya. Nah itu atau kursi plastik biasanya. Ya jangan kita memilih tempat duduk yang depan kalau tidak dipersilahkan oleh panitia atau tuan rumah. Kita harus memiliki adab. Tawadhu itu mulia para jamaah. Dan orang yang tawadhu, yang rendah hati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Ma tawadhu'a ahadunillah. Tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah illa rafa'ahu, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Orang yang tawadhu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya belajar sopan, belajar memiliki adab dan etika. Panjenengan misalnya ya, dengan anak muda itu sopan, anak muda itu segan dengan panjenengan. Tapi kalau kita sok, mungkin di depan kita dia takut, tapi di belakang kita akan membicarakan keburukan kita. Memang membicarakan keburukan orang itu tidak boleh, tapi orang akan membicarakan keburukan kita. Sudah sepuh kok tidak memberi contoh teladan yang baik kepada anak muda, kadang-kadang begitu ya kan. Kalau anak muda kadang-kadang kurang sopan, memang sekarang pendidikan tentang kesopanan kurang gitu. Ya para jamaah, pendidikan tentang akhlak kurang. Tapi orang tua harus memberikan contoh teladan yang baik. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi lil hadirina, dan selayaknya bagi orang-orang yang hadir, idza ja'al qadimu, apabila datang orang yang baru tiba, baru datang. Jadi ada orang yang terlambat mungkin di kajian, di majelis taklim, di tabligh akbar, di kajian rutin, an yurahibu bihi, hendaknya mereka yang sudah hadir duluan untuk menyambutnya. Kalau kajian sudah berlangsung, bagaimana cara menyambutnya? Wa yuwassi'u lahu, meluaskan tempat untuknya, memberi tempat. Mari duduk di sini gitu. Ya. Dan yang baru datang jangan segan mengucapkan salam, tidak apa-apa. Dan itu tidak mengganggu, tapi jangan keras-keras. Assalamualaikum, cukup didengar oleh orang yang ada di dekat dia. Nanti yang didengar, yang dengar ada yang datang salam, dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang penting dijawab ya. Jangan langsung duduk tanpa salam. Karena itu adabnya. Ada di hadis yang lain, bukan di sini pembahasannya. Jadi kalau kita mau duduk masuk di sebuah majelis, bahkan para sahabat itu masuk masjid itu salam. Walaupun yang di dalam masjid sedang sholat sunnah, ada cara menjawab salam ketika sholat. Bagaimana? Ini tangannya dibeginikan. Jadi kan kita sedang sedekap ini. Terus ada orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dari caranya begini, jangan diucapkan dengan Waalaikumsalam, tapi gini. Jadi Waalaikumsalamnya dengan apa? Tangan begini. Tangannya dibeginikan. Jadi telapak tangannya dihadapkan ke bawah, punggung tangannya ke atas, yang kanan ya, begini. Jadi begini caranya jawab. Ya. Ini dalam hadis yang sahih, begitu caranya. Dan nanti kalau sudah selesai sholat, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian kalau di kamar mandi tidak begini. Ada orang salam, kita dengar tidak ada yang jawab. Kita sedang di kamar mandi, tunggu sampai kita keluar, baru kita jawab. Itu Rasulullah pernah. Jadi Rasulullah di kamar mandi,
Beliau tidak menjawab. Beliau keluar, beliau tayamum dulu karena waktu itu tidak ada air. Setelah tayamum baru menjawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kan tidak. Sering kaum muslimin saling berjumpa tidak mengucapkan salam. Masuk masjid tidak mengucapkan salam. Walaupun kajian sedang berlangsung, walaupun ada sholat tetap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Tapi jangan keras-keras ya. Kemudian wa yatafassahu li ajlihi. Kemudian mereka berupaya meluaskan tempat dikarenakan ada yang baru datang. Sebab kalau yang baru datang itu tidak dikasih tempat, kalau dia punya adab, malu Pak, minta tempat tuh malu. Maka kita yang memberi tempat. Mohon maaf, kadang-kadang di acara walimah ya, atau acara apa pertemuan itu, kadang-kadang kan kursi itu kita tempatkan hidangan kita di situ, kotak jajan kita di situ. Ada orang datang, kita tidak mau angkat kotak kita. Jangan. Kalau ada orang datang, kotak kita diambil, dipersilakan orang duduk di situ. Kecuali tidak ada orang, kotak diletakkan di situ tidak ada masalah. Kita duduk di sebelahnya. Tapi kalau datang, tolong ini dipelajari para jemaah. Dan seperti ini lihat, ini dirinci oleh ulama abad ke-8 Hijriah, sekarang abad ke-15. Sudah 700 tahun yang lalu lebih. Diperinci bagaimana adab-adabnya ketika di majelis ilmu ya. Wa yukrimuhu, dan hendaknya mereka yang sudah hadir memuliakan yang baru datang. Bima yukramu bihi mithluhu, dengan perkara yang orang yang semisal orang datang itu dimuliakan dengannya. Wa idza fusihalahu fil majlis, apabila orang yang baru datang itu diluaskan untuknya di majelis, diberi tempat untuk duduk. Wa kana harijan, dan awalnya dia merasa berat. Berat ini yang mungkin tidak enak duduk di situ ya. Dhamma nafsahu, maka dia boleh menahan dirinya. Wala yatawassa, dan dia tidak meluaskan, tidak minta diluaskan. Wala yu'ti ahadan minhum janbahu wala dhahrahu, kemudian dia boleh tidak memberikan kepada seorang pun di antara mereka ya, dia tidak memberikan kepada seorang pun di antara mereka janbahu wala dhahrahu. Ketika duduk itu dia tidak memberikan janbahu, lambungnya, wala dhahrahu, dan punggungnya. Jadi kalau duduk, tolong ya, misalnya duduk begini ya. Ini maksudnya adalah ketika seorang duduk, dia sudah diberi tempat duduk ya. Itu tidak boleh minta diluaskan lagi. Kalau sudah ya sudah. Jadi misalnya diminta diluaskan, orang disuruh maju lagi, dia mau selonjor, menjulurkan kakinya, tidak boleh. Atau dia mau miring ke kiri, kanan kiri, berarti kan lambungnya dimiringkan, tidak boleh. Atau dia mau bersandar tangannya ke belakang, orang disuruh mundur. Nah ini maksudnya. Jadi tidak seperti itu akhlaknya seorang yang di majelis ilmu. Jadi kalau sudah dikasih tempat ya, dia tidak boleh minta diluaskan lagi, ya sudah itu tempatnya. Ya duduk, kalau memang cukupnya duduk untuk duduk bersila, bersila. Ya. Atau misalkan dia diberi kursi satu, sudah. Jangan teman ini disuruh pergi lagi, dia mau meletakkan jajannya di kursi yang sampingnya dia, jangan. Kan kadang-kadang begitu ya. Pak, tolong geser lagi, jangan. Walaupun di sana masih ada tempat, jangan. Kamu sudah diberi tempat duduk. Hendaknya kamu menerima apa adanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala untukmu. Kadang-kadang ya, kalau ini tidak dipelajari, kadang-kadang dia merasa oh di situ masih ada, Pak, geser ke kanan. Padahal dia sudah diberi tempat. Asalnya yang diduduki dia itu tadi ditempati oleh bapak itu untuk menempatkan mungkin tasnya atau kue hidangannya. Maka jangan minta lagi yang lebih. Bahasa Jawanya tiga iati oleh hati ngerogoh rempelo, tidak boleh. Sudah diberi hati masih ingin apa? Jeroan yang lain. Sudah diterima berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatahaffadhu min dzalika, dan dia berusaha menjaga hal itu.
wa yata'ahadu inda bahthi syaihi lahu, dan dia berupaya untuk menjaga dirinya ketika dia mencari syekh yang bisa mengajarkan ilmu kepada dirinya. Jadi ini di majelis ilmu ya, saya baru datang misalnya, saya misalnya penuntut ilmu di majelisnya syekh ternama di Saudi Arabia, saya baru datang, maka tidak boleh setelah saya diberi tempat saya minta diluaskan lagi tempatnya. Misalkan saya membawa tas, tidak boleh orang saya suruh maju untuk saya meletakkan tas di depan saya, atau saya suruh mundur saya letakkan di belakang punggung saya, jangan. Kemudian jangan bersandar ke kanan atau ke belakang. Kenapa? Karena mengganggu orang. Sudah duduk yang baik seperti itu. Kemudian dijaga, ya, adabnya itu dijaga. Dan dia berupaya ya, menjaga itu sampai dia mendapatkan syekhnya. Misalnya begini, sampai nanti ada waktu khusus dia bisa bertemu syekhnya. Jadi jangan kemudian merangsek ke depan sampai bisa menemui syekh. Kan kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Kadang-kadang di tengah-tengah pelajaran belum diberi izin untuk bertanya, dia sudah apa? Bertanya. Tolong ditunggu sampai ustadznya, kiainya memberi izin untuk bertanya, ya. Dibolehkan oleh sebagian ulama jika dia buru-buru ada pertanyaan mendesak, dia musafir. Karena kadang-kadang pengajian itu di masjid-masjid yang dibuat singgah oleh musafir. Nah dia bingung Pak, kadang-kadang boleh bertanya Ustadz? Coba Pak, pertanyaannya panjang atau pendek, terus terkait apa? Sebentar aja Ustadz. Iya, saya tadi musafir Ustadz, saya belum sholat maghrib dan isya. Lah ini sudah mau adzan isya, sebaiknya bagaimana Ustadz? Kan gitu ya. Dia butuh jawaban segera. Ustadz sedang mengajar di masjid pada maghrib, maka diberi jawaban atau tidak orang seperti itu? Diberi jawaban supaya dia mendapatkan jawaban segera, nanti bisa mengambil jalan yang terbaik untuknya. Ya, kalau sudah mendekati isya bagaimana? Nanti sebentar lagi sudah adzan atau sudah adzan isya bagaimana? Ya, seperti itu bagaimana? Maka perlu bertanya. Berjamaah rahmatullah taala. Baik, kemudian wala yajnahu ala jarihi, dan jangan seorang dia bersandar kepada tetangga teman duduknya, tetangga sampingnya, teman duduknya. Jadi bersandar, misalnya sama-sama duduk kan kadang-kadang duduknya berjejer begini. Tidak boleh dia bersandar begini, deglek gitu lah Pak. Nah, tidak boleh seperti itu. Jadi kecuali dia tidak sadar tertidur, tiba-tiba apa? Bersandar ke temannya. Temannya juga jangan kemudian bahasa Jawanya nginggati. Jangan kemudian diinggati, jatuh kalau tidur ya. Tapi tidak boleh sengaja bersandar. Saya pernah Pak, setelah sholat itu ada anak-anak umur mungkin ya kelas 2 atau kelas 3 perkiraan saya. Anaknya gemuk, lucu. Mungkin seneng dengan lihat saya itu sama-sama gemuknya. Jadi zikir itu saya disandari sini saya. Tidak pergi-pergi Pak. Sambil lihat-lihat orang itu disandari terus. Saya sudah mau pergi, saya mau pengajian lagi. Dia bersandar tidak pergi-pergi. Ya saya tunggu dulu. Mungkin dia nanti kalau saya pergi atau saya mau ini, dia tersinggung dengan saya. Dia melihat saya baru ngajar. Harusnya kan namanya Pak Ustadz, Dai harus apa? Punya akhlak. Ya saya diem Pak, lama Pak. 1/4 jam lebih. Bersandar kepada saya diam aja sampai kemudian dia kayaknya dipanggil orang tuanya. Mungkin orang tuanya malu, jadi bersandar, deglek gitu lah. Jadi bersandar ke saya, enak Pak, sambil lihat-lihat gini dia seperti tidak bersalah. Namanya anak kecil kan begitu kadang-kadang gitu. Pernah Bapak kan sholat ditopok pantat kita oleh anak kecil, pok semuanya. Kadang kopiah kita diambil ya, biar saja, nggak usah marah Pak. Anak kecil, Rasulullah aja sholat ditunggangi, ya, ditunggangi sallallahu alaihi wasallam. Memang anak kecil demikian, senyum saja. Karena mereka mau pergi ke masjid sudah apa? Hal yang baik itu. Anak kecil mau pergi ke masjid Pak, itu hal yang baik. Maka kita sebagai orang tua, walaupun bukan orang tua kandung dari anak itu kan seperti keponakan kita. Kita kan bersaudara seakidah ya. Maka hendaknya kita bisa memahami kondisi psikologi anak. Anak itu demikian Pak. Rasulullah pernah suatu hari tangannya dipegang oleh gadis kecil, boleh tidak? Boleh yang belum balik, yang tidak boleh yang sudah balik.
Rasulullah diam saja Pak, dibawa pergi keliling keluar dari Masjid Nabawi, diajak jalan-jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu kadang-kadang anak kecil ya demikian Pak, mereka kadang-kadang demikian ya. Jadi masih ya masa bermainnya belum selesai, belum tuntas ya. Au yaj'alu mirfaqahu qa'iman fi janbihi, atau tidak boleh seseorang itu menjadikan mirfaqahu ya, sikunya dia, siku tangannya dia, qa'iman, ditegakkan fi janbihi, pada lambungnya orang atau bagian tubuh pinggirnya, apa ini namanya ini? Lambung ya, sini apa? Ya lambung. Jadi jangan disandarkan begini, ya kayak tadi anak-anak itu, jadi kesini dia, kesini saya, bukan di depan sini dia kan duduk di samping saya, ya tak? Terus duduk langsung blek ini, tidak pergi-pergi Pak. Kalau saya menghindar, pasti dia jatuh, tidak boleh itu Pak. Au yakhruju an bunyatil halqati, atau dia keluar sedikit dari bangunan halakoh ilmu itu. Jadi kan halakoh kan melingkar ya, jangan keluar sedikit, bitaqadumin, baik maju sedikit atau ta'akhurin, atau mundur sedikit. Jadi kalau ada halakoh melingkar begini, kita ya ikuti halakoh itu, jangan kita terlalu maju atau terlalu mundur ya. Wala yatakallamu, dan itu biasanya di majelis-majelis ilmu, biasanya di majelis yang terbatas. Misalnya kita sedang belajar tahsin Quran, misalnya kan melingkar gitu. Nah, jangan terlalu maju, terlalu mundur, ya sudah ikuti. Nah, maka nanti bapak-bapak yang badannya agak lebar, gede, yang di sampingnya ini memberi tempat. Jadi supaya dia tidak terlalu maju atau mundur, diberi tempat. Makanya untuk meluaskan tempat itu, jangan yang dia misalnya badannya tidak terlalu besar, tidak memberi tempat, diberi tempat. Wala yatakallamu fi athna'i darsi ghairihi, jangan seorang penuntut ilmu berbicara di tengah-tengah pelajaran orang lain. Kok bisa begini? Berjamaah kalau di masjid sini satu pelajaran, panjenengan silakan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Di sini ada, di sana ada. Jadi kadang-kadang di setiap tiang itu ada gurunya, syekhnya. Nah, jangan sana ada pelajaran kita bicara sendiri di sini. Kalau syekh kita belum datang, sebaiknya apa? Baca-baca atau diam, zikir, baca Quran pelan-pelan. Jangan mengganggu pelajaran orang lain. Au darsihi, atau berbicara di tengah-tengah pelajaran dia sendiri. Bima la yata'allaku bihi, dengan pembicaraan yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran tersebut. Boleh tidak Bapak-bapak ketemu begini bicara tentang bisnis? Boleh, tapi jangan pas pelajaran. Boleh Pak bicara tentang anak kemudian besanan? Boleh, tapi nanti atau pas ustadznya belum datang, ya kan? Jangan ustadznya datang, wah mumpun calon besanku datang, terus diajak ngobrol. Jadi ustadznya ceramah, dia juga muhadharah sendiri, ceramah sendiri. Jadi membuat majelis ilmu sendiri. Au bima yaqta'u alaihi bahtahu, atau berbicara yang menyebabkan dia memutus pembahasan pelajaran itu atas dirinya. Jangan sampai. Jadi jangan sampai dia berbicara yang menyebabkan memutus pembahasan tentang pelajaran itu atas dirinya. Wa idza syara'a ba'duhum, apabila sebagian dari penuntut ilmu itu memulai fi darsin, memulai pelajarannya, fala yatakallamu bikalamin, maka janganlah seorang itu berbicara dengan satu pembicaraan. Yata'allaqu bidarsin, walaupun pembicaraan itu berhubungan dengan pelajaran, faragha wala bighairihi, yang pelajarannya itu belum selesai atau berbicara dengan selain pelajaran itu. Jadi misalnya sudah dimulai pelajaran, maka jangan sampai salah satu dari mereka itu berbicara walaupun berbicara tentang pelajaran, karena syekh sedang memulai pelajaran ya. Jadi jangan sampai, apalagi berbicara dengan selain pelajaran.
Kan kadang-kadang ada ya, beberapa santri itu ustadznya menjelaskan, dia juga menjelaskan ke temannya. Jangan, biarkan ustadznya yang menjelaskan. Kalau kamu ingin menjelaskan ke temanmu, nanti tunggu sampai gurunya selesai menjelaskan. Mimma la tafutu faidatun, supaya dia tidak kehilangan faidah. Orang itu kalau bicara pasti beberapa penjelasan guru akan apa? Lewat darinya. Akan lewat para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terluput darinya. Illa, kecuali dia boleh berbicara biidznin minasyaikhi, dengan seizin gurunya, wa sahibid darsi, atau pemilik pelajaran tersebut. Jadi dengan seizin gurunya, guru atau ustadz atau kiai, saya mau menyampaikan sesuatu, boleh, silahkan. Jadi kalau sudah dikatakan silahkan, maka kita boleh berbicara. Tapi jangan guru sedang berbicara, kita berbicara sendiri, walaupun pembicaraannya terkait pelajaran. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh dilakukan itu, karena mengganggu pelajaran berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya masih ingat ya, saya dulu punya guru, semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, guru-guru SD saya. Itu kalau ada anak berbicara langsung dipanggil, dikasih apa? Bedak dari kapur. Itu apa? Penghapus untuk papan tulis yang dari kapur tulis putih. Itu kan kalau digunakan penghapus kan ada putih-putihnya nempel di penghapusnya, dibedai gini. Ada guru saya malah bawa pengharis yang kayu itu Pak, dipukulkan di kakinya, dak-dak. Kalau ada yang bicara. Karena memang kalau ada yang berbicara, yang di samping kanan kiri pasti tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik, gitu. Kecuali diizinkan. Kalau diizinkan guru diam, dia disuruh bicara ya, nah, sehingga tidak ada faidah yang luput, pelajaran yang luput dari murid. Tapi sekarang ini masya Allah ya, kadang-kadang anak-anak sekarang ini karena tidak boleh dikerasi. Kalau dulu kita tidak berani Pak bicara di kelas itu ya. Sekarang ini anak mulai bagus itu SMA, TK sampai SMP itu bicara di kelas. Kalau gurunya marah atau menegur, nanti gurunya kena laporan Pak. Bukan laporan ke kepala sekolah Pak sekarang ini ya. Dilaporkan. Alhamdulillah gurunya bisa umroh. Itu yang kemarin dilaporkan itu ya Pak Yai itu ya, guru Quran itu, akhirnya malah dapat umroh, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dibayari umroh malah. Ya Allah, dapat uang banyak. Jangan begitulah. Ya. Jadi kalau dulu ya, ini entah benar entah tidak terjadi atau tidak, sepertinya terjadi. Kalau anak lapor kepada orang tuanya, dimarahi guru, malah dicedot sama orang tuanya. Kalau sekarang malah ditambahi Pak, dulu ya. Sekarang anak tidak. Orang tua langsung datang ke sekolahannya, melabrak gurunya. Makanya sampai ada guru-guru itu yang menyampaikan begini, kalau begitu besok bikin sekolah sendiri, anakmu ajaran sendiri. Ya itu. Kita jangan begitu Pak. Kita jangan begitu. Seandainya pun anak kita ya mungkin dicedot atau mungkin dipukul guru, maafkan saja gurunya. Anak diberi pengertian, nak, mungkin ibu gurumu lagi emosi marah, bapak gurumu lagi emosi marah, kamu maafkan. Sana saya bawa ke dokter, nanti dikasih obat. Sudah gitu saja. Kenapa? Kita ingin barokah dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak kita. Mungkin saja anak kita yang salah. Anak sekarang loh Pak, SD sudah bisa membuat alibi loh Pak. Tahu? Bisa membuat alibi, membohongi orang tuanya, membuat seakan-akan dia ini yang menjadi apa? Korban. Ada anak SD sekarang pinter-pinter Pak. Untung kadang-kadang sekolahan itu ada CCTV Pak. Bisa diketahui ternyata anak itu yang melawan gurunya. Gurunya sudah baik. Dan namanya guru Pak, kalau dilawan kadang-kadang emosinya juga ya keluar gitu loh. Tapi kalau tidak diawali dengan perlawanan dari anak kita, kadang-kadang guru itu tidak emosi. Maka ajarkan yang baik kepada anak-anak. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti saya guru membela guru, tidak. Ini pelajaran dari Syekh Ibnu Jamaah, Imam Ibnu Jamaah kepada kita. Mari kita lebih baik lagi dalam mendidik anak-anak kita, Pak. Ya.
Mendidik memang tidak harus memukul ya. Mendidik memang tidak harus membentak. Bahkan Rasulullah tidak pernah memukul putra-putrinya. Rasulullah tidak pernah membentak putra-putrinya. Tapi sudahkah kita melakukan pendidikan sebagaimana Rasulullah? Setiap anak salah diingatkan. Setiap anak salah diingatkan. Kita kan tidak melakukan pembiaran-pembiaran yang lama, yang itu akhirnya menjadi apa? Kebiasaan bagi anak. Melakukan pembiaran-pembiaran yang lama. Contoh, saya beritahu. Ada beberapa anak ikut ngaji, Pak. HP dipegangi, dibawa lari, kopiahnya orang dibawa lari. Orang tuanya diam saja. Harus diingatkan, nah, jangan ya, ayo dikembalikan HP-nya, nanti Abi belikan jajan. Kan bisa seperti itu. Pertama mungkin belum dikembalikan, lama-lama dia. Kemarin Pak, ada anak SD yang sekolah di SD kami, itu tasnya disembunyikan, dibawa pulang oleh temannya Pak. Karena temannya sering dibiarkan melakukan itu oleh orang tuanya. Harusnya diajari, nah ayo ini tas siapa? Kalau bukan miliknya jangan diambil, kembalikan, nanti bunda belikan tas sendiri. Tapi kamu harus nurut lagi loh ya, seperti itu. Anak itu sebenarnya bisa dididik Pak, tapi orang tua sering melakukan pembiaran. Contoh, dia sering melihat anaknya makan dan minum tangan kiri, dibiarkan. Akhirnya orang tua emosi, anaknya ditampel ditepuk tangannya kiri itu sampai makanannya jatuh, piringnya jatuh atau gelasnya jatuh. Kenapa orang tua emosi seperti itu? Karena dia salah membiarkan anak selama ini makan dengan tangan kiri, dengan mengatakan alasannya masih kecil, masih belum sekolah, nanti saja diberitahu kalau sudah sekolah. Akhirnya pembiaran ini menjadikan anak terbiasa. Tapi kalau Rasulullah kan tidak. Umar ibnu Abi Salamah makan bersama Nabi. Umar ibnu Abi Salamah ini bukan putra Rasulullah, putra Ummu Salamah, berarti putra sambungnya Rasulullah, putra tiri kalau kita ya, putra bawaan istrinya Rasulullah SAW, putranya Abu Salamah. Abu Salamah wafat, ibundanya dinikahi oleh Rasulullah SAW, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Makan bersama Rasulullah itu tidak baca bismillah Pak, kadang tangannya kiri, namanya anak kecil, terus mengambil bagiannya Rasulullah. Jadi tangannya menjulur begini, ke sana kemari. Ditegur oleh Rasulullah, ya gulam wahai bocah, samillah, bacalah bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah makanan yang paling dekat denganmu, jangan mengambil yang jauh. Anak tahu enggak akhirnya? Tahu. Bahkan Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Padahal dia diberitahu Nabi sejak kecil, masih ingat terngiang-ngiang. Lah jangan melakukan pembiaran. Anak kita lari-lari di masjid, ya jangan dipukul Pak. Tapi dihampiri, nah jangan lari-lari ya, duduk. Yang bagus, nanti bunda belikan apa gitu senangannya dia. Tidak ada masalah. Nanti pertama mungkin dia belum ada reaksi, dia masih lari-lari lagi. Dia nanti pulang nagih, bunda katanya dibelikan. Loh, kamu kan masih lari-lari. Bunda bilang apa? Kalau kamu tidak lari-lari, bunda belikan jajan, kan gitu. Akhirnya besok dia ingat Pak. Saya yakin itu. Dan Rasulullah sering begitu. Suatu hari Rasulullah SAW itu mengutus Anas bin Malik. Ketika Rasulullah usia 53 tahun lebih, Anas bin Malik waktu itu masih usia 8 sampai 10 tahun. Berarti masih usia berapa itu? Kelas 2 sampai kelas 4 SD ya, 10 tahunan. Kalau diutus Rasulullah kadang-kadang itu lupa Anas itu. Main-main dengan temannya di luar. Waktu itu Rasulullah menunggu, Anas kok tidak segera kembali? Sudah dilaksanakan atau belum perintahnya Rasulullah? Dihampiri oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah dari belakang, Anas, kamu sudah lakukan? Belum ya Rasulullah, langsung lari dia. Rasulullah begitu, tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu memukul. Dan itu kalau sering dilakukan, anak akan terbiasa. Jelas ini para bapak dan ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ada beberapa putra jamaah kita, ada yang sampai menginjak kacamatanya jamaah sampai pecah. Orang tuanya tidak mau tahu. Ada yang sampai HP-nya bapak-bapak dibawa nggak tahu dikembalikan apa tidak. Kapan hari di pondok saya sampai kunci motor itu dibuang kemana nggak tahu. Orang tuanya lo lihat. Harusnya diminta, dan itu waktu keadaan sedang sholat. Boleh nggak Pak? Orang tua menghampiri anak meminta kunci itu boleh. Kalau orang tua yang lain mungkin segan Pak, nanti dikira
Koyo apa kunci dipegang aja kok dicari-cari. Akhirnya Pak hilang Pak, sampai sekarang nggak ketemu. Jadi motornya dititipkan di pondok saya, nggak bisa dibawa pulang. Kenapa? Kunci tenggok, kuncinya hilang. Jangan. Jadi walaupun kondisi sholat, langsung kita hampiri anak kita ambil pelan-pelan. Nggak usah kasar Pak, pelan-pelan, langsung kita kembali ke soft lagi. Jangan bicara, jangan gowo, batal itu. Jangan, batal, nggak usah bicara. Walaupun kita sudah berjalan, karena berjalan atau bergerak untuk satu keperluan, walaupun di dalam sholat, asal tidak berbicara, tidak membatalkan sholat. Sebagaimana ada ular, kita suruh apa? Membunuhnya, ya tak? Tidak membatalkan sholat. Ada kambing, kita suruh maju supaya tidak lewat di depan kita, itu tidak membatalkan sholat, dan seterusnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa in asa'a ba'du talabati adaban, apabila ada sebagian penuntut ilmu yang buruk adab etikanya, ala ghairihi atas selainnya, lam yanharhu ghairus syaihi, maka selain syekh tidak boleh menghardiknya, tidak boleh marah kepadanya. Jadi kalau ada penuntut ilmu yang tidak baik adabnya, selain syekh tidak boleh menegurnya. Illa bi isyaratihi, kecuali jika syekh memberikan isyarat kepada murid yang lain untuk mengingatkan santri atau penuntut ilmu yang buruk adabnya. Au sirran bainahuma, atau santri yang tahu adab mengingatkan secara rahasia di antara mereka berdua, ala sabilin nasihah, dengan cara memberi nasihat. Jadi nanti misalnya selesai pengajian, tolong Mas kalau ngaji besok-besok, kalau Ustadz berbicara, kamu jangan bicara sendiri. Mohon maaf loh Mas ya, Bapak tidak merasa pintar, tapi itu adabnya, Bapak pernah belajar begitu. Semoga kamu jadi orang soleh. Kira-kira marah nggak anak itu? Kalau dinasihati bagus, dia Masya Allah, udah bener. Pak, saya itu pernah, ya namanya anak muda Pak. Jadi saya tuh ya zaman muda dulu pernah rodok mereman Pak. Rambut saya gondrong, bener. Saya masih mondok, rambut saya itu gondrong, saya kuncrit Pak. Badan saya masih kurus. Terus saya pakai gelang. Gelang itu lah dari akar lah Pak. Garang apa? Bahar. Ya, akar bahar yang hitam itu lah Pak. Saya kan dulu suka bela diri, suka gelut Pak, pakai gelang itu. Gak ada jimatnya itu, cuma gaya-gayaan aja, gaya-gayaan aja gelangan. Oleh seorang ustadz, Masya Allah, saya dinasihati dengan lemah lembut di Surabaya waktu itu. Waktu itu saya 21 tahun, gondrong, gelangan gini, dinasihati lemah lembut. Saya lepas sendiri Pak. Coba kalau ustadz itu kasar, mungkin saya tidak lepas sampai sekarang gitu. Saya lepas sendiri gelang itu. Saya sadar saya itu. Sempat memang waktu dinasihati pertama itu saya tersinggung Pak. Tapi ustadz itu karena beliau nasihatannya pelan, saya tidak berani membantah waktu itu. Kenapa? Karena beliau lemah lembut. Coba nanti anak muda yang ngomong itu ya, setelah itu dibisiki, Assalamualaikum nak, dari mana asalnya? Masya Allah, semoga kamu rajin ya. Bapak boleh memberikan masukan sedikit, kalau bisa pas pelajaran jangan bicara. Mudah-mudahan kamu jadi anak yang soleh berilmu. Kira-kira marah nggak itu? Mungkin tersinggung ya Pak. Pasti tersinggung, orang ditegur, tersinggung Pak. Tapi dia tidak akan marah dengan panjenengan, dan nanti bisa-bisa dia menjadi orang yang baik. Tapi kalau di pengajian, gak ngerti Ustaz yang ngaji, ngomong itu sudah besok tidak ngaji lagi. Wong MAG gak tuh hadap, padahal dia gak punya hadap. Kita yang negur malah dianggap tidak punya adab lah itu. Karena kita memang negurnya juga tidak pakai adab Pak. Inilah ajarannya, disuruh rahasia, jangan di depan orang banyak negurnya. Karena bisa jadi orang itu tidak tahu adab, gitu. Tidak tahu adab. Sama dengan orang Badui datang di masjid Nabi langsung mojok pipis, ya kan? Para sahabat langsung bereaksi. Namanya orang pipis di masjid loh Pak. Hah? Tapi jenengan kan sering mengatakan, ayo le mampir masjid pipis, lu gak oleh. Kok pipis di masjid? Ayo le mampir di kamar mandi masjid, ayo pipis ya. Mampir masjid pipis ya, gak boleh pipis di dalam masjid. Itu langsung pipis, cur gitu, di dalam masjid Badui. Para sahabat menghardik dilarang, jangan. Biarkan sampai tuntas. Sebab kalau dihardik nanti dia lari malah kemana-mana najisnya, tidak berpusat di situ.
Dan bisa jadi pakaiannya terkena karena buru-buru dia malu Pak, menutupi auratnya. Coba Rasulullah sebagai pendidik mu'alim ya, akhirnya orang itu Masya Allah ya, mendoakan Nabi dan tidak mendoakan para sahabat. Ya Allah rahmatilah Muhammad, jangan kau merahmati sahabat-sahabatnya Muhammad. Kenapa? Para sahabat langsung bereaksi apa? Keras. Rasulullah tidak. Beliau tahu ini badui, biarkan, sudah kadung pipis biarkan dulu. Anak-anak ngompol di masjid atau di rumah, santai saja Pak. Oh pipis ya, di situ aja, jangan pergi dulu. Ayah atau bunda ambilkan dulu lapel sama ember. Dia gak kemana-mana. Kalau dimarahi Pak, lari ke karpet, lari ke kasur dan seterusnya. Nah ini pentingnya adab, pentingnya pendidikan berjamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan nasihat secara rahasia. Wa in asa'a ahadun adabahu, jika ada seorang penuntut ilmu buruk adabnya, etikanya ala syaihi kepada syekh, ta'ayyana 'alal jama'ati, maka boleh ya atas para jamaah intiharuhu untuk menegurnya, waradduhu atau untuk mengingatkannya, walintisaru lisyaihi dan membantu syekh, menolong syekh, biqadril imkani sesuai dengan kadar kemampuan, wafa'an lil haqqihi dalam langkah menunaikan haknya seorang guru. Jadi misalnya ada penuntut ilmu kasar kepada syekh, maka boleh jamaah itu menegur dan mengingatkan. Boleh jamaahnya menegur dan mengingatkan karena dia kasar pada gurunya. Di majelis itu juga boleh diingatkan dan menolong syekhnya. Karena kadang-kadang memang seperti itu. Contoh ya, saya beri contoh. Di zaman Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala, ada orang tiba-tiba di majelisnya Imam Malik itu, dia membuat gaduh. Di antara gaduhnya adalah bertanya tentang istiwanya Allah. Yang itu tidak boleh ditanyakan. Kalau bertanya tentang makna istiwa boleh. Tapi bertanya tentang bagaimana Allah beristiwa, perkara yang tidak pernah ditanyakan di zaman Nabi oleh Nabi kepada Jibril alaihissalam dan oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada Rasulullah tidak pernah ditanyakan. Orang itu tiba-tiba datang mengatakan kaifastawa, wahai Abu Abdillah, bagaimana caranya Allah beristiwa? Imam Malik langsung marah, muka beliau memerah, beliau putih orangnya. Lalu beliau kan mesti membawa ranting ya, mungkin untuk mengingatkan muridnya yang gaduh atau bagaimana. Itu langsung dipukul-pukulkan di tanah sambil keringatnya bercucuran. Setelah beliau reda kemarahannya, ini orang alim ya, orang alim itu kalau marah menunggu reda dulu baru bicara, sebab kalau langsung bicara biasanya yang keluar tidak baik. Lalu beliau mengatakan akhriju hadzal rajul, keluarkan orang ini. Langsung oleh murid-muridnya dibawa keluar. Ini menunjukkan bahwa murid harus membantu gurunya. Dibawa keluar ya, oleh murid-muridnya Imam Malik karena dia membuat gaduh di majelis ilmu. Tidak boleh membuat gaduh di majelis ilmu. Kalau kita tidak sepakat dengan seorang guru, diskusi sendiri. Jangan membuat gaduh di majelis ilmu. Karena kadang-kadang ya, guru sudah tahu tentang ilmunya, kita belum luas ilmunya. Tiba-tiba kita membantah di majelis ilmu dengan keras, gaduh, ya. Apalagi kita berlaku tidak sopan kepada guru, tidak boleh. Maka belajarlah para jamaah ya, menghargai orang, terutama orang-orang yang berilmu. Saya mengatakan demikian bukan kemudian saya menganjurkan, membiarkan orang yang berilmu atau guru kita melakukan kesalahan, tidak. Tapi nanti akan dijelaskan oleh Syekh bagaimana caranya mengingatkan guru. Kalau guru salah itu, ada caranya. Sama dengan bagaimana cara mengingatkan orang tua ketika salah. Kan kedudukan guru dan orang tua itu di atas kita Pak. Jadi guru dan orang tua itu di atas kita. Mohon maaf. Bapak-bapak, istrinya meninggal. Panjenengan punya anak masih kecil, nikah lagi dengan wanita yang masih muda, yang mana orang tuanya laki-laki dan perempuan, mertua bapak-bapak masih lebih muda daripada bapak-bapak. Terjadi itu Pak. Menantunya lebih itu tua, loh ada itu. Banyak terjadi. Contohnya Rasulullah SAW. Mertuanya Abu Bakar itu lebih muda daripada Rasulullah 2 tahun. Umar lebih muda dibandingkan Rasulullah SAW 13 tahun. Coba ya nah? Jadi lebih muda dibandingkan apa Rasulullah SAW. Terjadi, bukan tidak terjadi. Maka walaupun mertua kita lebih muda,
kita tidak boleh kasar para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala. Atau orang tua kita, misalnya ibu kita meninggal, bapak kita menikah lagi dengan gadis yang lebih muda daripada kita, kita harus hormat, karena ini ibu sambung. Walaupun masih muda tapi kedudukannya di atas kita. Bapak-bapak kadang punya paman atau bibi, pakli atau bule, om atau tante yang lebih muda dari panjenengan, iya kan? Karena panjenengan itu bapaknya atau ibunya itu kakak tertua, pamannya ini yang paling bungsu, usianya lebih tua panjenengan. Karena dulu kakek nenek panjenengan punya anak, panjenengan sudah lahir duluan, akhirnya lebih muda, makanya disebut pak cilik, pakli, ya, bu cilik, bule. Tetap kita harus hormat, tidak boleh kita kemudian tidak hormat, karena nasabnya di atas kita. Demikian pula guru pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun lebih muda daripada kita, tetap kita harus menaruh hormat kepada mereka. Wala yusyariku ahadun minal jama'ati ahadan fi hadithihi wala siyama asy-syaikha. Dan tidak boleh seorang pun menyertai dari kalangan jamaah, ya, satu orang di dalam meriwayatkan hadis atau berbicara tentang pembicaraan. Tidak juga seorang syekh, tidak boleh. Misalnya begini, ada orang berbicara, biarkan dia menyelesaikan pembicaraannya. Tidak boleh ada satupun dari jamaah yang hadir itu menyertai, bahkan guru pun jangan. Karena ini adab mendengar orang yang berbicara. Adab mendengar apa? Orang yang berbicara. Contoh, saya beri contoh. Yang hadir di majelis saya ini ada ustadz, ada kiai, ada jamaah biasa. Lalu jamaah biasa minta izin pada saya, Ustadz, saya bisa ngomong? Bisa, silahkan. Maka jamaah yang lain tidak boleh menyertai dia bicara, dengarkan dulu dia bicara. Walaupun dia kadang-kadang menyampaikan ngelantur atau mungkin membantah saya dengan keras, biarkan aja. Demikian juga ustadz yang ada di sini, jangan menyertai dia. Itu adabnya. Makanya menjadi pendengar yang baik itu tidak lebih mudah daripada apa? Berbicara. Orang berbicara itu gampang, Pak. Tapi menjadi pendengar yang baik bagi orang yang berbicara itu tidak mudah. Rasulullah kalau ada orang berbicara bagaimana? Hadis-hadisnya mendengarkan. Rasulullah kalau ada orang berbicara menghadap ke arah wajahnya orang yang berbicara. Tidak pernah apa? Menyingkuri. Apa menyingkuri itu? Melengos, membelakangi. Tidak pernah Rasulullah SAW. Jadi kalau diajak bicara ya dihadapi begitu. Begitulah akhlaknya siapa? Rasulullah SAW. Maka penting sekali ya, ini dipelajari oleh kita sehingga kita bisa mengamalkan adab-adab Islam. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian ulama-ulama ahli hikmah, ulama-ulama terdahulu, minal adabi, termasuk adab dan etika yang baik, kesopanan yang baik, alla yusyarikar rajulu ghairahu, seseorang tidak boleh menyertai orang lain fi hadithihi, di dalam pembicaraannya. Kadang-kadang kan ada, mohon maaf, setelah ngobrol, setelah selesai pengajian kan bapak-bapak biasanya ngobrol. Lalu ada dua orang ngobrol, jangan disalah-salahi, biarkan dulu dia bicara, disimak dulu. Tidak usah langsung kita masuk, oh gak ngono kudune. Tidak, dengarkan dulu Pak. Kadang kita tidak tahu dia sudah bicara dari apa tadi, sudah ada awalannya, langsung kita bantah. Jangan, biarkan dulu, nanti tanya, Pak, kok bisa begitu tadi, gimana toh ceritanya? Lah diceritakan, oh begitu, iya Pak. Kita malu kalau mau membantah, ya toh? Karena ternyata pembicaraan itu sudah ada solusinya, tapi kita mau masuk tiba-tiba memberikan solusi, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Wa in kana a'lama bihi minhu, walaupun yang mau menyela-nyela pembicaraan itu lebih alim daripada yang berbicara. Jangan, biarkan yang berbicara itu bicara, menyelesaikan pembicaraannya dulu. Wa ansadal khatibu, dan Al-Khatib Al-Baghdadi, seorang ulama yang terkenal, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau menggubah bait syair fi hadzal makan, dalam posisi ini. Beliau mengatakan, wala tusyarrik fil hadithi ahlahu, jangan kamu menyertai di dalam pembicaraan, menyertai ahlinya, orang yang sedang berbicara. Fa in arafta, walaupun wa in arafta far'ahu wa aslahu, walaupun kamu tahu cabang-cabang pembicaraan itu dan pokok-pokoknya, kamu menguasai pembicaraan itu, maka jadilah mendengar yang baik. Tapi ya itu, kadang-kadang orang itu kalau ada kesombongan dalam hati, dia inginnya apa?
hubud zuhur, cinta popularitas. Jadi inginnya dia yang kelihatan pintar gitu loh. Tidak harus seperti itu, Pak. Sebagian para salaf dulu perawi hadis itu begini. Lucu ini, Pak. Ada kisah lucu. Diriwayatkan perawi hadis ini sudah sepuh. Dia sudah sering mendengar hadis itu sejak mudanya. Tiba-tiba ada pemuda mengatakan, "Ya Syekh, saya riwayatkan hadis kepadamu." Padahal hadis itu dia sudah meriwayatkan sejak muda. Apa kata Syekhnya? Silakan, saya ingin mendengarnya. Maka beliau mendengar seakan-akan hadis itu baru didengar. Jadi kan kelihatan Pak dari gestur mimiknya apa. Kalau orang sudah tahu krungu. Itu kan kelihatan gesturnya. Tahu krungu. Ya. Tapi kalau dengar baiknya, ya, kelihatan kayak baru mendengar. Itu kata perawi yang lain yang tahu. Sebelum pemuda yang meriwayatkan hadis ini lahir, Syekh ini sudah meriwayatkan hadis itu. Tapi bagaimana Syekh itu mau mendengar dengan baik? Memang sulit Pak menjadi pendengar yang baik. Jadi biarkan teman kita, saudara kita berbicara, menyelesaikan pembicaraannya. Walaupun kita tahu cabang-cabangnya, pokok-pokok pembicaraan itu, kita mengerti dalamnya, jangan menyela-nyela pembicaraan. Fa in alima ithara syekhi dzalika. Jika dia tahu bahwasanya syekh lebih mengutamakan dirinya dalam hal itu, awil mutakallimi, atau si pembicara lebih mengutamakan hal itu, fala ba'sa, maka tidak mengapa seorang ikut berbicara. Wa qad taqaddama dzalika, dan sungguh telah berlalu hal itu mufassala, dijelaskan secara terperinci fil fasli qablahu, di dalam pasal yang sebelumnya. Jadi misalkan ya, saya ingin ikut berbicara, kemudian Syekh mengatakan silakan kamu kalau mau bicara nggak apa-apa, nambahkan misalnya, baru kita bicara. Atau si pembicara yang sedang berbicara itu, Bapak mungkin punya, silakan. Nah, baru kita bicara. Disuruh Syekh atau disuruh si pembicara itu. Jangan orang sedang berbicara kita langsung menyela-nyelai, jangan. Walaupun kita sudah tahu yang disampaikan itu sejak kita masih muda, anak itu belum lahir kita sudah tahu. Jadi jadilah pendengar yang baik para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat itu. Tapi kita perlu belajar sebagaimana as-salafus saleh dahulu. Mendengarkan hadis padahal dia sebelum lahirnya perawi itu dia sudah meriwayatkan hadisnya, tapi dia pura-pura baru mendengar. Supaya yang berbicara itu tidak tidak tersinggung atau tidak tidak dipermalukan, nyaman dia menyampaikan. Seakan-akan dia memang baru menyampaikan dan ini yang di depan dia belum ada yang pernah mendengar. Padahal di depannya itu sudah ada yang mendengar sejak dia belum lahir. Tapi dia berupaya untuk menjadi pendengar yang baik. Dan saya yakin Pak, beberapa bapak-bapak yang hadir yang lebih tua jauh daripada saya, pantas menjadi paman saya, Pak Lek saya, Pak D saya ini, sudah mendengar hadis-hadis yang saya bacakan tadi sebelum saya lahir. Saya sekarang 50 tahun ya, sudah usianya 16 tahun di atas saya, 15 tahun di atas saya, 20 tahun di atas saya, pasti sudah mendengar hadis itu sebelum saya lahir, ya kan? Tapi bapak-bapak tetap mendengar dengan baik. Kenapa? Karena hadis Rasulullah SAW itu memang harus dihormati. Bukan hanya yang berbicara, tapi hadisnya yang harus dihormati. Walaupun sudah sering didengar, kita tetap ingin mendengarnya. Karena bagaimanapun juga ilmu itu para jamaah tidak ada jeleknya untuk diulang-ulang didengar. Semakin hafal, insya Allah. Demikian yang bisa disampaikan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Abu Aska, mungkin ada pertanyaan. Sudah 1/4 jam lebih kita mengkaji. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari jamaah. Silakan ya, silakan yang mau bertanya. Tadi disampaikan bahwasanya adabnya di sebuah kajian itu ketika datang jamaah memberikan salam Ustadz. Meskipun kajian sedang berlangsung. Bagaimana Ustadz teknisnya kalau semuanya datang memberikan salam, jawabnya kan nanti kajiannya tuh banyak terselah Ustadz. Iya. Makanya ya, kalau datang bersamaan, 5 orang bersamaan, salah satu saja yang mengucapkan salam. Kalau sudah salah satu cukup. Kalau datangnya tidak bersamaan, tetap adabnya mengucapkan salam, tapi jangan keras-keras, cukup didengar oleh orang yang di depan dia yang paling dekat.
dengan pintu, yang paling dekat dengan pintu. Makanya orang yang paling dekat dengan pintu itu harus orang yang ngerti adab supaya dia menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi gitu. Tidak perlu keras Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu ustadznya terganggu, tidak ya, tetap dijawab. Menjawab itu yang penting dia melafadzkan Waalaikumsalam warahmatullahi gitu ya. Jadi seperti itu. Silakan. Jadi tetap memberi salam, tapi kalau datangnya bersamaan ya salah satu saja, tidak semuanya ya. Ada pertanyaan lagi? Yang lainnya? Pertanyaan berikutnya Ustadz. Ya silakan. Tadi disampaikan bahwasanya tidak mengapa salaman kepada lawan jenis yang belum balik. Ya. Bagaimana jika salaman ke lansia Ustadz yang lawan jenis tapi sudah sepuh gitu? Sudah sepuh ya. Sebenarnya tidak boleh ya. Jadi tidak boleh sengaja kita berjabat tangan dengan lansia. Lansia itu hanya boleh dilihat ya, apa yang sebelumnya tidak boleh, misalnya rambutnya. Karena lansia itu boleh tidak pakai kerudung dia, tapi aurat-aurat besarnya tetap ditutupi. Dalam Islam lansia itu boleh, yang tapi syaratnya yang sudah tidak ingin menikah loh Pak. Ada 60 tahun tapi masih itu Nelly, nenek lincah. Gitu. Kalau masih Nelly itu ya tidak membuka kerudung. Tapi kalau sudah tidak ingin menikah dia, bahkan dia sudah menjanda lama tidak ingin menikah, dia sesekali boleh membuka kerudung. Itu hukum agama begitu ya. Tapi kalau berjabat tangan tetap tidak boleh. Kecuali kata para ulama, jika Nelly itu atau nenek itu yang tiba-tiba menjabat tangan kita, memaksa kita berjabat tangan. Ya, kita jangan kemudian mengipatkan ya Pak Noe. Jangan ya kita diam saja. Bahkan saya itu sering Pak, teman-teman ibu saya sudah 70-an tahun itu, karena dulu saya muridnya SD itu, kan ibu saya itu guru SD dulu, saya dirangkul di belakang Pak, Mas Yusron, plak gini, lawa Musa begini. Ya masa saya begini lah, lo nanti mereka tersinggung Pak. Apalagi ada yang Nasrani itu, sering saya dirangkul dari belakang Pak. Menganggap saya masih anak kecil dulu, dulu SD saya diajar beliau kelas 1 SD, saya kan belum balik, anak SD sampai kelas 6 juga belum balik ya. Jadi dirangkul dari belakang gitu. Kalau sudah begitu ya jangan kita kasar ya, kita beristighfar berdoa, kan bukan kita yang memulai ya, tapi jangan kita sengaja. Supaya tidak menyinggung, bagaimana untuk nenek-nenek, Assalamualaikum Nek, kita begini saja, tangannya langsung begini. Kalau dia nyenggol tangan kita ya tidak dosa kita. Tapi kita tidak sengaja menyentuhkan tangan kita kepadanya. Jadi yang diberikan udzur itu adalah membuka sebagian auratnya yang dulu tidak boleh. Kepala sampai leher ini masih, tangan sampai siku ini masih diperbolehkan ya, kaki sampai ke atas sedikit, bukan sampai lutut loh ya, sampai ke atas sedikit boleh kalau dia sudah tua. Tetapi untuk menyentuh tidak ada hadis yang membolehkan. Tetap hadisnya semuanya melarang walaupun sudah tua. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali kalau disentuh duluan ya, kita tidak sengaja kan itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada 3 pertanyaan Ustaz dari ya, silakan. Apakah diizinkan? Bolehkah kita bersalaman antara sesama muslim atau muslimah, tapi yang kita ajak bersalaman tersebut tidak melihat diri kita dan bicara dengan orang lain? Kemudian kita mengambil sikap dengan memegang tangannya lebih kuat sambil kita tersenyum supaya melihat wajah kita saat bersalaman. Ya kalau dengan kuat, dengan batasan kan kita bisa. Jadi merekes itu kan ada, tidak sakit ya bolehlah. Tapi sebenarnya merekes itu tidak ada tuntunannya ya. Jabat tangan itu biasa. Karena Anas mengatakan Rasulullah itu tangannya lembut, dan itu saya yakin megangnya kapan? Ketika berjabat tangan gitu. Kita yakin. Tidak mungkin Anas tiba-tiba megang-megang tangannya Rasulullah, kan tidak mungkin ketika berjabat tangan. Maka Rasulullah kalau berjabat tangan itu lembut. Ya kita kalau agak kita pegang supaya dia tersadarkan ngobrolnya, ya insya Allah masih boleh. Tapi kalau terasa sampai cekek, sampai sakit, saya pernah Pak, kuwate padahal sudah sepuh loh, saya tangan ini lah, itu lupa dia. Kalau jabat tangan tidak seperti itu Pak ya. Kalau mijat memang seperti itu waktunya lain, nanti setelah kajian ya Pak, monggo kalau pijat lah, itu saya mau ya. Bukan jabat tangan mak perkes gitu, ya tidak seperti itu ya. Ya boleh, tapi sebaiknya kalau saya bukan begitu, tetap jabat tangan halus, tapi kita begini, Assalamualaikum Pak gitu. Ya, maka kita ya sebenarnya dalam pembicaraan dengan siapapun, kalau ada orang salam, putus dulu pembicaraan. Kadang-kadang kan kita, contoh ya,
Kita sedang doa, ada orang Assalamualaikum, tahu urus dongko. Ini keliru, Pak. Kita sedang doa, kemudian ada orang Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, salaman dulu, selesaikan lagi doanya. Bukan untuk uruskan pura-pura tidak dengar itu. Itu tidak tepat itu. Diingatkan kalau di Saudi oleh saya diingatkan. Lah wong kita sholat aja Nabi begini salam. Lebih penting mana sholat dengan doa saja. Di dalam doa boleh nggak disalahi pembicaraan doa? Boleh. Sholat aja tidak boleh kita menjawab dengan tangan begini, isyarat tangan. Paham betul? Paham tidak? Kita sedang sholat, ada orang Assalamualaikum, jawabannya begini, ya kan? Apalagi sekedar sedang berdoa. Kadang-kadang kita sedang baca Quran di masjid, baca Quran ya, baca Quran. Kemudian ada orang Assalamualaikum, jawab dulu Waalaikumsalam warahmatullahi, salaman. Ngapunten nggih, kalau tak nerusaken waosan lah enak. Tapi kalau Assalamualaikum, wah sombong orang ini, gitu. Jangan, Pak. Itu tidak baik gitu. Dan kami sering diingatkan oleh guru-guru kami, tidak benar itu seperti itu. Kenapa? Karena Nabi sendiri ketika sedang sholat saja, ya ada orang salam, beliau menjawab walaupun dengan isyarat tangan, apalagi di luar konteks sholat. Sholat lebih penting daripada membaca Quran atau berdoa saja. Nah, ini pentingnya ilmu, Pak. Tahu ilmu begini kan enak kita ya, gak tahu urus, apalagi orang itu gak patah disenangi sawi itu kan, gak ngejak salaman gitu. Jangan loh. Allah Maha tahu, orang lain tidak tahu, Allah Maha tahu. Sekarang kita berusaha ini, Pak, manajemen kolbu, memperbaiki hati gitu. Kita ini harus banyak doa memperbaiki hati, Pak. Ya Allah, ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah karuniakan kepada hati-hati kami ketakwaannya. Sebab hati itu sering tidak bertakwa, yaitu tadi. Takwanya kadang baiknya kepada ustadz atau kiai, jangan. Baik itu kepada semuanya. Bahkan kepada non-muslim pun kita harus baik. Walaupun kadarnya berbeda ya. Baiknya dengan ustadz, dengan bukan ustadz, dengan muslim, dengan non-muslim kadarnya berbeda. Tapi harus kita baik. Sekarang kan tidak. Ada orang itu kalau dengan ustadz kiainya, ya Allah, sopannya luar biasa, Pak. Bahkan ustadznya lebih muda pun diboso nih ustadz. Kalau nopo wau panjenengan dugi wonten ing Singgasono Singosari, wonten telatah Singosari. Tapi kali bapak ibu kasar ayo. Siapa yang biasanya boso dengan ustadz tapi tidak boso dengan ayah ibunya? Saya, Pak, sejak mondok itu diingatkan kiai saya, alhamdulillah. Jadi setelah mondok saya baru boso kromo inggil. Dulunya saya ngoko dengan orang tua itu. Setelah mondok diingatkan oleh kiai. Harusnya kalau kamu belajar, kalau kamu bisa berbicara kromo inggil yang halus kepada kiai, harusnya kamu dengan orang tua harus lebih bisa. Mereka menjadi sebab kamu hadir di dunia ini, lahir di dunia. Masih ada pertanyaan, Bapak? Ada 4 pertanyaan, yang diizinkan berapa, Ustaz? Nambah lagi tuh. Oh, nambah. Jadi aduh, pertanyaan ada perpanjangan waktu ya ini. Ada. Berapa yang diizinkan? Bal-balan mau nih. Monggo. Gak apa-apa. Berarti ini mendengarkan dengan serius pengajiannya. Silakan. Anak adalah cerminan orang tua. Bagaimana menyikapi anak yang sudah dewasa? Kadang kita menasehati dengan lembut, tidak digubris. Kita kasar, dianya lebih beringas dari kita. Terutama ketika membangunkan untuk sholat. Apakah itu termasuk efek-efek dosa orang tua di masa lalu? Ya, banyak sebabnya. Sebabnya bisa jadi memang sudah ditakdirkan oleh Allah demikian ujian. Sebabnya bisa jadi dulu tidak dididik dengan baik, terlambat. Karena begini, kalau panjenengan melihat dari hadis Nabi, Nabi mengajak atau menyuruh putra-putrinya dan putra-putri sahabat untuk sholat usia berapa? 7 tahun. Kalau 7 tahun sampai 10 tahun selama 3 tahun disuruh sholat, saya yakin sebelum balik sudah biasa sholat. Dan mungkin dulu orang tuanya terlambat atau dosa-dosa orang tuanya, mungkin ada sebagian rezeki yang masuk itu yang haram, diberikan nafkah kepada istri dan anaknya, bisa jadi demikian. Tapi ada kisah nyata ini. Beliau kiai tapi sama-sama belajar dengan satu kiai dengan saya. Jadi saya waktu itu masih SMP SMA, beliau sudah seperti bapak-bapak sudah umur 40, 50-an. Tapi gurunya sama. Kitabnya yang dipelajari sama. Kitab Tafsir Jalalain, Risalah Al-Mu'awanah, Kifayatul Akhyar dengan kiai. Beliau ini Masya Allah sabarnya luar biasa. Beliau juga kiai,
beliau dan Bunyai ini sama-sama baiknya, rajin ibadah, bisa baca kitab, bagus. Tapi anak-anaknya itu kebanyakan tidak sholat. Diuji oleh Allah. Mungkin seperti Nabi Nuh lah ya, atau Nabi Lut. Tapi beliau sabar, tidak pernah kasar. Apa yang terjadi? Ini nyata, saya lihat sendiri soalnya. Saya tahu sendiri. Sekarang setelah beliau meninggal, istrinya meninggal, anak-anaknya semua sholat. Maka perlu kesabaran. Bisa jadi nanti menunggu kita meninggal, Pak. Baru anak-anak kita sholat. Kalau kita serius berdoa dan mendidik mereka, maka jangan kasar. Saya dapat berita, seorang ibu, Ustadz tolong dinasihati. Bagaimana caranya saya menasihati anak saya? Anak saya hafal kalau tidak salah 18 juz. Tapi tidak pernah sholat kalau di rumah. Dan saya yakin kalau di pesantren sholat. Saya berikan jawaban 1, 2, 3. Di antara yang saya ingat ya, saya tidak ingat semuanya Pak. Wadi itu di WA. Saya tidak ingat semuanya. Yang saya ingat, saya gini kan. Terus dakwai, terus nasihati, terus doakan. Salah satunya begini kan. Saya begini kan. Mungkin di pesantren itu ustadznya keras. Jadi dia hanya sholat ketika di pesantren saja. Ustadz tidak menyadarkan anak atau santrinya. Kalau kami diajari oleh guru-guru kami di Saudi itu tidak boleh keras. Makanya di pesantren kami tidak ada Pak. Bentakan aja tidak ada, tak larang. Tidak boleh membentak santri, tidak boleh memukul santri. Kalau menghukum yang bermanfaat bagi diri santri itu. Bahkan kami berkomitmen tidak mengeluarkan santri, tidak ada SP di pesantren kami, tidak ada gundul kepala, tidak ada. Pokoknya hukuman yang tidak mendidik tidak ada. Alhamdulillah Pak. Saya sering menyampaikan begini, santri, kamu di pesantren nakal, sering tidak sholat atau terlambat sholat, tidak ada masalah, Ustaz tidak marah. Tapi kamu jangan membuat malu orang tua kalau kamu pulang. Dan alhamdulillah Pak, sering di pondok itu subuhan, tahu tidak? Kita sudah halaqah Quran. Berarti setelah saya sholat subuh, sudah hampir suruk. Sudah 5:30 kurang dikit. Dia baru turun Pak, wudhu, sholat di depan kita. Allahu Akbar, tanpa malu. Wah, kalau saya ngajari ya. Dari tadi mana tidak sholat tuh? Tapi alhamdulillah orang tuanya cerita, Pak Ustadz, anak saya kalau di rumah Masya Allah sholatnya. Padahal di pesantren wakaf. Kenapa? Karena kami insya Allah lebih tahan banting kalau menghadapi anak begitu. Tapi orang tua kadang-kadang tidak tahan banting Pak. Maunya anaknya seperti dia kan. Kalau kami kan tahu anak itu punya tahapan, harus bertadarus, bertahap gitu loh. Kami tahu itu. Makanya bapak-bapak harus belajar seperti itu. Santai mawon Pak. Santai aja. Dibangunkan dia bangun, nanti bangunkan lagi. Nanti mau suruk bangun lagi. Ini sudah mau suruk. Ini sudah jam 5:15. Suruknya jam 05.35 misalnya. Ayo segera sholat. Gitu saja, santai. Nanti dia dinasihati kalau sudah dalam kondisi biasa. Terus Pak, contoh kiai itu, setelah beliau dan Bunyai meninggal, anak-anaknya sekarang sholat bahkan 5 waktu ke masjid. Bahkan 5 waktu ke masjid. Sebelumnya belas, saya tahu sendiri Pak. Tidak sholat. Kena faktor ini lah, lingkungannya tidak baik lah. Kan banyak tuh masyarakat sekarang lingkungannya tidak baik. Bahkan putra kiai pun ya mabuk ya, ada yang main motor dan seterusnya. Tapi sabar. Jangan tahu, mungkin ya kalau saya sebut jangan marah dengan saya. Saya hanya nyebut Gus Ikdam dulu kan nakal juga beliau. Tapi bapaknya Gus Ikdam tuh, Pak Yai Haji Khalid itu sabarnya luar biasa. Ayahandanya. Beliau sadar ketika ayahnya kena stroke, beliau harus merawat ayahnya. Akhirnya dia mondok lagi. Karena 3 tahun mondok itu nakal Pak. Dolan mau kalau putranya Yai. Saya nggak mau nyebut putranya Yai Peloso. Ya, akhirnya mondok lagi 5 tahun, jadi total 8 tahun. Akhirnya dia sadar diberi daya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya perlu seperti itu. Kan kadang kita yang ngerasa nih, anak ustadz kok yang ngono, anak yai kok yang ngono, anaknya tokoh seperti itu. Sabar dulu. Mungkin perlu waktu untuk kita mendakwai. Nggih? Ada pertanyaan Pak? Mungkin sekolah adem ya segone Pak. Ada hadiah soalnya. Akeko ya. Wis suwi gak mangan karo wedhus ya. Sebenarnya ada 3 lagi. Monggo, cepet aja enggak apa. Ustaz, kalau sudah sepuh sering kesemutan, apa sopan kalau duduk selonjoran? Tidak. Bagaimana jika duduk dengan bersandar? Boleh duduk kalau sudah sepuh sering kesemutan, silakan duduk dengan selonjor, silakan duduk dengan bersandar, tapi selonjornya jangan menghadap ke ustadz atau kiainya langsung begini, agak menyamping. Seperti itu, ya boleh. Kalau sudah tua tidak ada masalah. Tapi jangan diikuti yang muda-muda ya, yang tua-tua yang sudah
anu boleh itu ya. Kadang-kadang bersila tapi agak megang gini ya, nggak ada masalah. Selonjor boleh. Silahkan, nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ustadz, saya merasa bersalah ketika putri saya pulang liburan dari pondok banyak bercerita pengalaman, kadang berkeluh kesah masalah teman pelajarannya, tapi saya menanggapinya dengan menyela. Mohon menanggapinya dengan menyela, Ustadz, mungkin menyela. Menyelai maksudnya gimana? Memotong. Oh, memotong. Iya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, besok lagi jangan disela ya. Besok lagi Ibu, Bapak jangan disela. Biarkan anak bercerita, ya nah. Nanti kita memberikan hal yang positif. Nak, ini pondok itu, jangan kamu lihat anak yang nakal. Di masyarakat juga begitu. Kamu belajar nanti bermasyarakat. Kamu nanti tidak kaget kalau sudah di pondok biasa dijahilin temanmu, dibully temanmu, nanti di masyarakat kamu tidak akan kaget. Jadi ambil yang positif saja. Sebenarnya ya, kalau anak-anak kita sampaikan hal yang positif, dia tuh bisa kerasan, Pak. Tapi kadang-kadang orang waduh, wes pindah le mondok lama-lama dia tidak mau mondok, Pak. Karena pindah sama saja, mesti ada anak nakalnya. Tapi kalau, nak begini loh nak, Bapak bisa saja pindah kamu ke pondok lain. Bapak punya uang kok, alhamdulillah punya uang. Tapi di semua tempat mesti ada yang keturunan Abu Lahab, Abu Jahal. Kalau kamu nyari yang tidak ada Abu Lahab, Abu Jahal di surga, nak, ya, maka kamu bersabar saja. Itu justru kamu gemblengan kamu. Kamu nanti kalau keluar ke masyarakat sudah menikah, kamu bergaul dengan siapa saja bisa, kamu bisa bertahan. Jadi ambil sisi positifnya. Kita kan sering ya mengambil sisi itu yang negatif saja. Sehingga anak akan negatif thinking terus. Berpikirnya negatif terus, tidak pernah positif gitu. Begitu ya Ibu ya, insya Allah Bapak yang bertanya. Jadi jangan disela, lain waktu dengarkan dengan baik ya. Demikian. Karena pertanyaan terlalu panjang, mohon ini nanti disingkat saja. Saya tanyakan waktu Ramadhama. Ya. Ini sudah di kode dapurnya sudah siap, jadi dapurnya sudah siap. Oke. Sampun Ustaz, cekap Ustaz. Sudah cukup? Oke Ustaz. Iya, demikian bisa ditanyakan via WA kepada saya, nanti saya jawab semampunya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.